Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi ke channel aku, Linsaik ID. Pada video kali ini, aku akan membahas 2 poin aja ya teman-teman. Poin yang pertama itu berkaitan dengan teknologi pakan. Yang kedua adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan pakan. Ya, jadi jika video ini merupakan video yang memang kalian cari, yuklah kita langsung aja ke soalnya. Teknologi pakan merupakan cara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas bahan pakan. Salah satunya adalah pengawetan. Contoh dari pengawetan itu apa aja? Ya, sebelum kita menjawab soal ini, aku akan menjabarkan dulu teori yang berkaitan dengan teknologi pakan. Jadi ketika kita mempelajari tentang teknologi pakan, kita akan ketemu yang namanya 2 kata kunci. Yang pertama adalah di sini sudah ada ya, mempertahankan, dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas. Jadi aku tulis di sini teknologi pakan itu merupakan metode untuk mempertahankan yang kedua, bisa untuk meningkatkan kualitas. Oke. Kan kualitas dari bahan pakan yang kita gunakan. Kita bahas yang pertama, yaitu mempertahankan. Salah satu cara untuk mempertahankan kualitas dari bahan pakan tersebut dengan cara apa? Dengan cara pengawetan. Karena di sini kita melakukan pengawetan, maka kita membutuhkan bahan dengan kualitas yang sangat tinggi. Kualitasnya itu bahan kualitas tinggi ya. Agar apa? Agar tidak terjadi perubahan kualitas ketika kita akan melakukan penyimpanan dalam jangka waktu yang cukup lama. Contoh dari pengawetan itu adalah fermentasi dan juga adalah pengeringan. Fermentasi, contoh dari fermentasi itu apa? Ya, yang udah mainstream, yaitu proses pembuatan silase. Di sini, ketika kita melakukan pembuatan silase, kita menggunakan rumput atau hijauan yang masih belum berbunga. Jadi hijauan yang belum berbunga. Karena di sana nutrisi dari daunnya tersebut tinggi. Ketika hijauan tersebut sudah berbunga, maka nutrisinya tersebut akan berpindah ke bunganya si tumbuhan itu. Yang kedua adalah pengeringan. Contoh dari pengeringan adalah pembuatan hay. Cara bacanya gimana ya? Hay. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa hay itu berbeda dengan jerami. Ketika kita membuat hay, kita membutuhkan tumbuhan dengan kualitas tinggi atau rumput yang masih belum berbunga gitu ya. Kemudian kita keringkan. Tapi kalau jerami itu adalah tumbuhan yang berupa sisa atau limbah dari bahan pertanian, yang dimana dia itu akan masuk ke poin selanjutnya adalah untuk meningkatkan kualitas dari bahan pakan tersebut. Kita beralih ke sini. Karena kita ingin meningkatkan kualitas dari bahan pakan, maka kita bisa menggunakan bahan pakan atau BP dengan kualitas yang rendah. Sehingga nanti kita bisa meningkatkan kualitasnya. Caranya seperti apa sih kita bisa meningkatkan kualitas bahan pakan ini? Ada 3 cara utama. Bisa dengan cara fisik, kemudian bisa kimia, dan tentu saja biologi. Atau kita bisa melakukan kombinasi dari cara tersebut. Misalnya kita bisa melakukan kombinasi antara perlakuan fisika dan juga kimia. Contohnya apa? Contohnya rumputnya tuh kita cacah dulu. Itu kan fisika. Kemudian kita tambahin NaOH. Nah, itu kan kimia. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana sih melakukan kombinasi itu. Contoh untuk meningkatkan apa aja sih tumbuhan yang bisa kita tingkatkan meningkatkan kualitasnya itu apa aja, bahan apa aja yang bisa kita gunakan gitu. Kita bisa menggunakan jerami. Nah, jerami ini merupakan sisa batang ya teman-teman. Yang paling mainstream itu adalah jerami padi.
Kemudian kita bisa menggunakan batang. Batang dari apa? Batang dari jagung, kemudian ada juga sorghum, itu bisa kita gunakan. Atau kita bisa menggunakan sisa kacang tanah, kulit kacang tanah, itu bisa kita gunakan. Dan kedelai juga bisa kita gunakan ya. Gitu. Oke, ini adalah sekilas materi tentang teknologi pakan. Kita kembali lagi ke soalnya. Karena kita sudah tahu teorinya seperti apa, jadi mudah banget dong jawabannya apa. Pengawetan. Pengawetan itu apa aja? Kita bisa melakukan fermentasi atau pengeringan. Contoh dari fermentasi itu adalah pembuatan silase, dan contoh dari pengeringan itu adalah pembuatan hay. Kita lihat. Hay, benar. Yang kedua, fermentasi. Fermentasi itu salah satunya proses pengawetan, yaitu dengan cara pembuatan silase. Dan yang C nih, udah jelas ada silase. A dan C benar, benar sekali, dan E semuanya benar. Karena di sini semuanya memang benar, jadi kita pilih jawaban yang E. Cara untuk meningkatkan kualitas bahan pakan. Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu meningkatkan kualitas. Gampang ya, yaitu dengan cara fisik, kimia, dan biologi. Kita lihat di opsinya. Perlakuan fisik dan kimia benar. Fermentasi bukan ya. Ini merupakan salah satu metode pengawetan. Kita coret. Kemudian yang C, perlakuan biologi. Iya. A dan C benar, hanya B yang benar salah. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Kita lanjut lagi. Peningkatan, peningkatan terlalu bersemangat. Peningkatan kualitas bahan pakan secara fisik dapat dilakukan dengan cara apa? Ya, kembali lagi sebelum menjawab soal, maka aku akan menjelaskan materinya dulu. Di sini, di sebelahnya. Jadi peningkatan kualitas secara fisik. Secara fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu bisa, ini merupakan cara yang paling primitif ya, yaitu dengan cara perendaman. Kedua, bisa dengan autoclave, dimasak dengan menggunakan uap bertekanan atau dengan autoclave ya nama alatnya. Atau ini dimasak. Setelah itu yang D, bisa dilakukan perebusan. Wah, bisa ya. Intinya tuh secara fisiknya yang diserang. Tapi nggak apa-apa sih fisik daripada jiwa. Lebih sedih lagi. Oke, bercanda. Dan yang keempat itu bisa dicincang. Dicincang atau di chopping ya teman-teman, kita chopper menggunakan alat yang berupa chopper. Bisa juga dengan radiasi sinar gamma. Radiasi sinar gamma. Dan yang terakhir bisa digiling atau penggilingan. Nah, sudah ada, tapi sebelum menjawab soal ini aku udah nemukan jawabannya dari penjelasan aku ya. Tapi sebelum menjawab soal ini, aku bakalan menjelaskan dulu fungsi-fungsi dari perlakuan fisik tersebut. Yang pertama adalah perendaman. Perendaman ini berfungsi untuk apa? Untuk mengembangkan sel. Pengembangan sel. Ya, karena sel ini memiliki bahan yang berupa cairan kan. Jadi di sel ini punya cairan yang dimana isi sel ini memiliki densitas yang rendah. Sedangkan di misalnya nih, ini adalah bejana ya. Kemudian ini tumbuhan yang bakalan aku rendam. Tumbuhan ini kan punya sel, dan sel tumbuhan itu punya cairan, sehingga nanti cairan akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kok bisa? Iya, karena di sel ini konsentrasinya itu rendah gitu, atau densitasnya itu rendah. Kemudian cairan ini memiliki konsentrasi atau memiliki densitas yang tinggi gitu ya. Oleh karena itu, nanti ketika kita melakukan perendaman, air yang ada di sistem atau di lingkungan ini akan berpindah dari lingkungan ke sistem. Sistemnya itu adalah si sel dari tumbuhan tersebut gitu.
Oleh karena itu, selnya karena airnya masuk, maka selnya itu akan apa? Akan mudah pecah. Fungsinya emang kalau mudah pecah kenapa gitu ya? Ya ketika sel itu mudah pecah, maka kita akan punya peran nih. Air itu punya peran untuk membantu mikroba mensekresikan enzim selulase dan hemiselulase ke dalam sel tumbuhan tersebut gitu. Itu fungsinya. Oke. Jadi saya ulang, perendaman ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mengembangkan sel. Ya. Dan karena apa? Karena di sini sel ini memiliki densitas yang rendah. Suatu cairan akan berpindah dari densitas yang tinggi ke densitas yang rendah. Nah, di sini lingkungannya ini kan densitasnya tinggi, maka dia itu akan berpindah dari lingkungan ke sel sehingga sel tersebut atau dinding sel itu akan pecah. Ketika dinding sel itu pecah, maka akan mempermudah mikroba untuk mensekresikan enzim selulase dan hemiselulase ke sel tumbuhan tersebut. Oke. Dan biasanya kita bisa melakukan perendaman itu sekitar 12 sampai 48 jam ya. Semalaman juga bisa, semalam atau enggak 2 malam gitu. Nah, udah deal, udah semoga pembahasan tentang perendaman itu clear ya. Kemudian aku bakalan pindah ke autoclave atau dimasak. Jadi kita masak, autoclave itu merupakan salah satu alat yang digunakan pada bidang mikrobiologi untuk sterilisasi secara basah. Dengan menggunakan, jadi di sini kan autoclave ini kita melakukan pemasakan dengan tekanan. Tekanan inilah yang akan mempercepat pecahnya dinding sel dari tumbuhan tersebut. Kalau perendaman itu membutuhkan waktu 12 sampai 48 jam, ketika kita melakukan autoclave karena dibantu oleh panas, suhunya tinggi ya. Dengan suhunya itu sekitar 170 derajat Celcius dengan tekanan itu bisa 8 kg per cm kubik, itu tekanannya seperti itu, maka dinding sel tumbuhan tersebut lebih mudah pecah. Ketika dinding sel tumbuhan tersebut mudah pecah, lagi-lagi itu akan mempermudah mikroba untuk mensekresikan enzim berupa selulase dan hemiselulase. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kecernaannya akan naik. Seperti itu. Nah, sama. Kemudian kita pindah ke perebusan. Perebusan sama, tetapi perebusan ini tidak seefektif ketika kita menggunakan autoclave. Karena apa? Penggunaan autoclave itu lebih cepat, dia itu memiliki suhunya tinggi, kemudian tekanannya ada tekanan juga sehingga lebih mudah untuk kondisi tersebut memudahkan dinding sel itu untuk pecah atau mengembang gitu. Ya, lanjut ya ke cincang atau di chopping. Gunanya kita melakukan pencincangan atau di chopping adalah untuk memperbesar luas permukaan. Memperbesar luas permukaan. Nah, jadi di sini contohnya ya, kita punya sebatang rumput. Ketika kita cacah nih biasanya yang optimal itu sekitar 2 sampai 5 cm. Ketika kita cacah, maka ukuran dari rumput ini akan makin banyak ya, makin banyak. Nah, inilah yang disebut sebagai luas permukaannya itu lebih besar atau memperbesar luas permukaan. Kegunaannya itu apa gitu ya? Ketika di sini, ketika dia masih rumput, mikroba-mikroba yang ada di rumput ini ya cuma ada di sini aja, di permukaannya aja gitu, permukaan atas, bawah gitu. Tetapi ketika kita chopper atau ketika kita cincang, maka di sini luas permukaannya lebih besar sehingga mikrobanya itu akan lebih banyak. Itulah salah satu manfaat ketika kita mencincang. Nah, tetapi ketika kita mencincang ini ya memperluas permukaan dan tidak terjadi peningkatan kecernaan secara signifikan. Namun dampaknya yang paling jelas itu adalah kita bisa meningkatkan jumlah mikrobanya gitu. Oke,
Selanjutnya adalah radiasi sinar gamma. Radiasi sinar gamma ini sama ketika kita melakukan radiasi, misalnya pada dosisnya itu sekitar 1 sampai 1,5 kali 10 pangkat 8 rad, ini akan terjadi perubahan struktur dari tumbuhan tersebut, sehingga karena terjadi perubahan struktur, itu akan mempermudah mikroba untuk mensekresikan enzim. Lagi-lagi dampaknya itu apa? Kecernaannya itu akan meningkat. Dan yang terakhir adalah penggilingan. Penggilingan itu lebih ke arah memperkecil atau memperhalus ya. Partikel itu sangat-sangat halus, sangat-sangat halus, dan ini memiliki kerugian ketika kita terlalu halus. Kenapa? Karena hewan ruminansia itu merupakan hewan yang pemamah. Ketika ukuran partikelnya terlalu halus, mikroba itu belum sempat kerja, tapi lebih dulu masuk ke pencernaan selanjutnya gitu. Jadi fungsi dari mikroba, kerja mikroba itu tidak akan optimal, ya. Seperti itu penjelasannya, dan kita kembali lagi ke soal. Peningkatan kualitas bahan pakan secara fisik dapat dilakukan dengan cara A. Perendaman, iya. Autoclave dan perebusan, tentu saja. Chopping dan penggilingan, iya. Radiasi sinar gamma juga benar, maka jawabannya adalah semua benar. Lanjut, bahan kimia yang biasa digunakan untuk meningkatkan kualitas dari bahan pakan. Ya, jadi selain secara fisika, kita menggunakan secara kimia, dan biasanya bahan-bahan kimia yang kita gunakan itu adalah bahan-bahan yang alkali atau bersifat basa. Contohnya apa aja? Sudah ada di soal, sudah ada di jawaban, yaitu A, NaOH, benar, natrium hidroksida atau sodium hidroksida. Kemudian ada kalium hidroksida, amonia, kalsium hidroksida, dan ada juga urea. Jadi semua ini kita bisa gunakan untuk meningkatkan kualitas dari bahan pakan tersebut. Jawabannya adalah semua benar. Lanjut. Oke. Sebelum kita ke sini, ini merupakan sudah ke perlakuan secara biologi ya. Sebelum ke sini, aku mau ngejelasin dulu tentang yang bahan kimia ini. Jadi, di slide yang kosong lebih baik. Bentar ya, kita cari slide yang kosong untuk bahan kimia. Jadi tadi sebelumnya teman-teman sudah tahu bahwa bahan-bahan yang kita gunakan, yang biasa kita gunakan pada perlakuan kimia itu bisa NaOH, kemudian kalium hidroksida, kalsium hidroksida, amonia, dan juga bisa urea. Kemudian dari semua bahan tersebut apa aja sih? Yang mana sih bahan yang paling optimal? Nah, di sini aku bakal ngejelasin. Yang pertama, tujuannya dulu deh. Tujuan kita menggunakan bahan kimia tersebut. Jika sebelumnya di perlakuan fisika kita hanya hanya fisik dari tumbuhan tersebut aja, tapi kimia ini kita udah ke arah struktur-struktur di dalamnya, seperti ada karbohidrat di dalamnya, seperti ada selulosa, hemiselulosa, itu bisa dijangkau oleh bahan kimia itu. Jadi, itu masuk ke arah tujuannya. Tujuannya yang pertama itu bisa untuk melepaskan atau membebaskan ikatan selulosa dengan lignin maupun hemiselulosa dengan lignin. Kita tulis dulu. Lepaskan atau putuskan ikatan selulosa lignin atau hemiselulosa lignin. Selulosa lignin. Kenapa harus diputuskan? Karena pada ternak ruminansia dia tuh tidak memiliki enzim lignase. Yang dia miliki adalah enzim selulase dan juga hemiselulase. Jadi pada ternak ruminansia yang bisa dicerna itu hanya selulase dan hemiselulosa ini aja, sedangkan lignin itu nggak bisa dicerna. Oleh karena itu kita butuh bantuan senyawa kimia yang seperti tadi misalnya NaOH. Itu untuk memecahkan ikatan selulase dengan lignin atau hemiselulase dengan lignin ini. Gitu. Ketika dia sudah pecah, maka dampak positifnya itu apa? Maka dampaknya itu kita harapkan ya, kita harapkan kecernaannya tersebut akan meningkat. Kecernaan akan meningkat.
Kemudian harapannya lagi adalah nilai gizinya akan meningkat. Tapi jarang ya pada proses peningkatan kualitas ini, palingan yang optimalnya itu bisa meningkatkan kecernaan tapi belum bisa meningkatkan nilai gizi. Tapi ada beberapa senyawa seperti amonia yang bisa meningkatkan nilai gizi gitu. Tapi tenang, kita bakalan bahas. Nah, yang pertama adalah NaOH. Yang pertama adalah NaOH. Nah, NaOH ini merupakan basa yang sangat kuat sehingga ketika kita ingin mengolah pakan menggunakan NaOH, waktu yang kita butuhkan itu sangat singkat, bisa 12 jam, 1 kali 24 jam ya, 1 kali 24 jam atau 1 hari kita udah bisa dapetin pakannya, kemudian besoknya kita berikan ke ternak. Tapi sebelum kita berikan ke ternak, kita cuci dulu nih pakannya itu, karena masih ada mengandung natrium hidroksida ya. Itu cepat banget kan? Dengan 1 kali 24 jam itu sudah sangat efektif untuk meningkatkan kecernaan pada bahan pakan tersebut. Kemudian, fungsi ketika kita menggunakan NaOH ini bisa meningkatkan kecernaan sampai 2 kali lipatnya. Kecernaan meningkat hingga 2 kali lipat. Misalnya kecernaannya itu sekitar 30 sampai 40%. 2 kali lipatnya itu bisa meningkat sampai 70 atau 80%. Gitu. Kemudian kegunaannya untuk apa? Sama seperti tujuan di awal video ini ketika kita menggunakan bukan awal video ya, tujuan dari ketika kita menggunakan bahan kimia itu adalah untuk memecahkan ikatan selulosa lignin atau hemiselulosa lignin. Ketika dia pecah, maka kecernaannya tersebut akan meningkat dan diharapkan nilai gizinya tersebut akan meningkat. Selain itu juga bisa terjadi pemisahan silika dan juga penurunan lignin ya. Ya, oke lah gitu ya. Akan terjadi penurunan lignin juga. Itulah tujuannya ketika kita menggunakan natrium hidroksida ini. Meskipun dia ini sangat efektif atau bisa meningkatkan kecernaan, tetapi nilai gizinya itu tidak mengalami penambahan. Malah NaOH ini memiliki beberapa dampak negatif atau kekurangannya. Jadi di sini positifnya ya. Dan di bawahnya adalah negatifnya. Salah satu dampak negatif ketika kita menggunakan NaOH ini karena dia merupakan basa yang sangat kuat, maka penggunaannya itu harus sesuai dengan SOP atau menggunakan misalnya menggunakan alat pelindung diri gitu. Jadi salah satu kelemahannya atau bahayanya itu adalah itu bisa membahayakan orang yang membuatnya, atau dengan kata lain bahaya untuk pekerjanya. Bagi pekerja. Kemudian, karena ini merupakan bahan kimia, maka tentu saja harganya tidak murah ya, atau harganya itu cukup mahal, sehingga ketika kita menggunakan NaOH untuk meningkatkan kualitas suatu bahan pakan, itu lebih ke arah tidak ekonomis, ngabis-ngabisin uang gitu loh. Kalau misalnya ada cara lebih murah, ngapain dengan hasil yang maksimal, ngapain kita pakai cara yang mahal, hasilnya sama dengan cara yang murah gitu. Jadi dia itu tidak ekonomis. Selanjutnya itu adalah karena di sini NaOH ini kan terdiri atas ion Na+ dan OH-, maka bisa juga terjadi polusi ion Na+ gitu. Nah, dan salah satu kelemahannya adalah zat gizinya tersebut tetap atau konstan. Gizinya tetap atau konstan. Itu merupakan penjelasan tentang NaOH. Selain NaOH, kita juga kan tadi kita juga menggunakan kalsium hidroksida dan juga KOH. Tapi apa? Aku tulis di sini ya. CaOH atau kalsium hidroksida ini tidak seefektif NaOH. Tapi kalau misalnya kita pengen membuat suatu bahan pakan dan tujuannya itu untuk pengawetan, bisa banget kita menggunakan kalsium hidroksida. Kenapa nih? Kenapa dia tidak seefektif NaOH? Karena dia itu merupakan basa lemah. Karena kan NaOH basa kuat, jadi konsentrasinya lebih kuat untuk merenggangkan dinding sel gitu. Dan
kita membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa bisa 3 sampai 5 bulan. Nah, di bulan ketiga ini kenaikan kecernaannya itu baru 2 kalinya. Nah, sedangkan di 5 bulan baru dia efektif. Efektivitasnya itu seperti NaOH. Oke? Kayak gitu. Dengan konsentrasi, misalnya dengan antara NaOH dan kalsium hidroksida, dengan takaran yang sama, NaOH bisa menyelesaikan atau dengan NaOH kita bisa mendapatkan pakan dalam waktu 1 kali 24 jam, sedangkan dengan kalsium hidroksida atau KOH kita harus menunggu waktu 3-5 bulan untuk mendapatkan pakan dengan kualitas yang seefektif ketika kita menggunakan NaOH, ya. Jadi meskipun seperti itu, menggunakan kalsium hidroksida juga punya manfaat. Yang pertama, ketika tujuan kita, karena dia kan membutuhkan waktu yang lama, jadi kita bisa melakukan pengawetan menggunakan kalsium hidroksida, karena kan ini nggak butuh cepet nih, kita bisa awetin dalam jangka waktu lama. Yang kedua, kita bisa memberikan suplai kalsium, ion kalsium kepada ternak, karena di sini kan terdiri atas ion Ca2+ dan juga OH- gitu. Sama seperti NaOH, penggunaan bahan-bahan kimia juga memiliki dampak negatif gitu. Dampak negatif ketika kita menggunakan kalsium hidroksida itu apa aja? Yang pertama, kalau pengen cepet tapi ternyata ternyata kalau misalnya kita pengen cepat tapi karena kita menggunakan kalsium hidroksida, ya waktunya lama. Waktu yang dibutuhkan tuh lama atau panjang. Kemudian terjadi polusi kalsium. Karena kan ternak membutuhkan kalsium, nggak banyak yang dibutuhkan ternak, tapi kalau kebanyakan kalsium juga nggak baik ya, untuk sesuatu yang tidak banyak itu, yang berlebihan itu tidak baik. Setelah itu nilai gizinya itu tidak meningkat. Tetapi yang meningkat itu kecernaan, namun nilai gizinya itu tetap atau tidak mengalami peningkatan. Kemudian yang ketiga itu adalah NH3 atau amonia. Di sini berbeda nih sama teman-teman sebelumnya seperti natrium hidroksida maupun kalsium hidroksida. NaOH ini ternyata dia itu selain meningkatkan kecernaan, bisa juga meningkatkan nilai gizi atau nutrien dari bahan pakan tersebut. Kenapa? Karena di NH3 ini terdapat ion nitrogen, sehingga dia tuh bisa untuk meningkatkan unsur N pada bahan pakan tersebut. Jadi ditulis di sini ya, dia tuh bisa meningkatkan kecernaannya meningkat. Setelah itu gizinya juga ini ikut meningkat. Nah, kemudian fungsi dari atau keuntungan ketika kita menggunakan NaOH itu apa aja? Amonia. Keuntungan ketika kita menggunakan NH3 atau amonia itu apa aja? Dia itu bisa sebagai pengawetan. Pengawetan itu pada saat itu dia bisa bertindak sebagai bakteriosida, kemudian bisa sebagai fungisida. Jadi kalau kita menemukan ada sida-sidanya berarti itu dia racun. Misalnya fungisida racun untuk fungi, bakteriosida racun untuk si bakteri. Terus yang kedua, meningkatkan nilai N. Peningkatan nilai N itu akan berdampak pada peningkatan nilai gizi, yang dimana dia itu akan meningkatkan protein kasar. Jadi pK-nya tersebut akan meningkat karena ada sumbangan nitrogen dari si amonia tersebut. Setelah itu penetrasi enzim selulosa itu mudah. Si enzim selulosa itu mudah ya. Nah, gitu. Nah, selain itu juga bisa menghancurkan alfa toksin. Alfa toksin itu bisa dihancurkan. Kemudian enaknya ternak itu suka. Ini dampak. Jadi suatu makanan sama kayak kita ya. Sama kayak kita, ternak juga harus suka nih sama makanannya gitu. Dan dampak positifnya ternak ini suka. Oke.
dan tidak terjadi polusi di tanah. Tidak terjadi polusi. Wah, sapinya kecoret. Dimana yang sebelum-sebelumnya seperti NaOH maupun kalsium hidroksida itu kan mengakibatkan polusi ya. Misalnya kalau NaOH polusi Na, kalau kalsium hidroksida itu polusi kalsium. Tetapi kalau yang amonium itu tidak terjadi polusi tanah. Jadi enak banget ketika kita menggunakan amonium. Tapi di sini ada loh dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu apa? Karena amonium ini berupa gas, maka kita ini membutuhkan ruang tertutup rapat. Jadi kita butuh tangki untuk mengolah pakan tersebut. Jadi butuh tangki. Setelah itu amonia itu sekarang susah dicari, tetapi kita bisa mereplace amonia ini dengan apa? Dengan urea. Dengan urea, oke? Seperti itu. Jadi ini merupakan penjelasan secara singkat peningkatan kualitas pakan secara kimia. Aku tulis di sini ya. Mana ini kursor aku? Ya, di sini secara kimia. Nah, kalian bisa screenshot. Sehingga itulah mengapa urea ini bisa digunakan sebagai pengganti amonia karena dia menghasilkan NH3. Kemudian urease ini mikrobanya itu apa aja?